Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa diberi nomor absennya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berdirinya dinasti Abbasiyah, atau yang lebih dikenal lagi dengan sebutan Daulah Abbasiyah. Nah, bagaimana saja sih konsep berdirinya dinasti Abbasiyah ini? Yang pertama, latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Kemudian yang terakhir, periodisasi pemerintahan masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, langsung saja masuk ke materi latar belakang berdirinya dinasti atau Daulah Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan dari Bani Hashim atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Posisi Bani Hashim ini tersingkir setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Bani Hashim sendiri tidak berperan sedikit pun dalam pemerintahan saat Bani Umayyah. Dalam keluarga Bani Hashim merasa keadilan saat pemerintahan Abdul Aziz atau yang sering disebut Umar bin Abdul Aziz. Iya, benar. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal sangat adil dan dermawan. Nah, pada pemerintahan dinasti Daulah Umayyah ini, kelompok yang paling menentang dinasti Umayyah adalah dari kelompok Khawarij, yaitu dari golongan Syiah. Nah, mereka ini bekerja sama dengan keturunan Abbas yang sama-sama keturunan dari Bani Hashim. Perubahan sikap politik Bani Abbas ini dimotori oleh Muhammad bin Ali pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada tahun 723 Masehi atau 104 Hijriah. Nah, dari Muhammad bin Ali ini lahirlah seorang pria yang bernama Abdullah bin Muhammad yang kemudian dikenal dengan Abu Abbas As-Soffah. Nah, Abu Abbas As-Soffah ini diberi nama yang artinya sang penumpah darah. Abu Abbas As-Soffah ini adalah khalifah yang pertama kali pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Apakah kalian tahu mengapa zaman keemasan Islam terjadi pada dinasti Abbasiyah ini? Apakah dari anak-anak ada yang tahu? Ya, benar sekali. Daulah Abbasiyah sangat berjasa sekali dalam memberikan kontribusinya terhadap keilmuan dan perkembangan Islam saat ini, dengan menghadirkan tokoh-tokoh ilmuwan dari berbagai daerah. Ada yang dari ilmuwan barat sampai ilmuwan Eropa yang lain. Kemudian pada dinasti Abbasiyah ini banyak sekali ilmuwan dari masa klasik sampai zaman modern. Oleh karena itu, pada masa Abbasiyah ini Islam mengalami
masa keemasan atau the Golden Age. Lalu, apa itu Daulah Abbasiyah? Nah, setelah berakhirnya Daulah Umayyah di bawah kepemimpinan khalifah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad, maka Abu Abbas As-Saffah ini mendirikan Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh keturunan Bani Hashim. Nah, kota Baghdad menjadi pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian hampir 6 abad dinasti Abbasiyah berkuasa pada masanya. Yang ada khalifah kurang lebih 37 khalifah pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian apa saja langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Bani Abbasiyah ini? Nah, yang pertama membentuk pergerakan bawah tanah yang dipimpin oleh yang pertama Muhammad Al-Abbas, kedua Ibrahim Al-Imam, yang ketiga adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, Abu Muslim Al-Khurasani ini adalah panglima perang dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, menerapkan politik bersahabat antara dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah, yang artinya keturunan Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan terhadap dinasti Umayyah. Yang ketiga, dalam gerakan ini menanggalkan nama Bani Abbas, tetapi Bani Hashim, agar banyak terjadi dukungan dari atau mendapat pengikut dari golongan yang lain. Nah, langkah yang terakhir, yang keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, siapa saja sih tokoh pendiri dari Bani atau Daulah Abbasiyah ini? Yang pertama adalah Ali bin Abdullah bin Abbas, yang kedua Muhammad bin Ali bin Abdullah, yang ketiga Ibrahim Al-Imam, keempat Abu Muslim Al-Khurasani, yang kelima Abu Abbas As-Saffah, dan yang terakhir adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, apakah kalian tahu khalifah Abbasiyah yang terkenal? Nah, ada 4 khalifah yang terkenal, yaitu yang pertama Abu Abbas As-Saffah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, ketiga Muhammad Al-Mahdi, yang terakhir adalah Harun Ar-Rasyid. Abu Abbas As-Saffah adalah pendiri atau khalifah yang pertama yang mengalahkan Marwan bin Muhammad pada perang Al-Zab atau perang terbuka, yang dibantu dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian panglimanya adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur ini sebagai peletak atau kondisi yang paling kuat pada masa pemerintahannya. Kemudian Muhammad Al-Mahdi, yaitu pemerintahannya yang terkenal damai dan sejahtera. Kemudian yang terakhir Harun Ar-Rasyid. Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini, Islam mengalami masa kejayaan dan masa keemasan yang banyak timbul atau muncul tokoh-tokoh ilmuwan dari barat atau yang disebut dengan zaman keemasan atau the Golden Age. Kemudian materi yang terakhir adalah periodisasi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, ada periodisasi yaitu ada 5. Yang pertama dari pengaruh Persia pertama. Nah, mengapa ini dikatakan Persia pertama? Karena pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh golongan Persia. Nah, puncak kejayaannya adalah
pada masa periodisasi yang pertama ini, yang terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi, yang disebut dengan Persia pertama. Dalam periode ini ada 9 khalifah pada masa pemerintahannya. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah, yang kedua Al-Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Muhammad Al-Mahdi, yang keempat Muhammad Al-Hadi, yang kelima Harun Ar-Rasyid, dan yang keenam Abdullah Al-Amin, ketujuh Al-Ma'mun, kedelapan Al-Mu'tasim, yang kesembilan atau yang terakhir Abu Ja'far Al-Wasik. Nah, kemudian bagaimana dengan periode selanjutnya? Nah, periode yang kedua. Periode kedua ini berlangsung selama tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi, yang disebut dengan pengaruh Turki pertama. Yaitu pengaruh Turki pertama ini dikarenakan Turki ini menguasai jabatannya kemudian dari bangsa Turki ini sendiri. Nah, pada periode kedua ini yang dipengaruhi Turki pertama ini ada kurang lebih 13 khalifah. Yang pertama Al-Mutawakkil sampai dengan Al-Musakfi. Kemudian yang periode ketiga ini sering disebut dengan Persia kedua, yang dimulai pada tahun 334 Hijriah sampai 464 Hijriah. Pada periode ini bangsa Persia lebih mendominasi dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, periode ini disebut juga pengaruh dari Persia kedua atau pengaruh dinasti Buwayhi. Nah, periode yang ketiga ini ada kurang lebih 5 khalifah pada pemerintahannya. Yang pertama Al-Mustakfi sampai Al-Qaim. Kemudian yang keempat adalah periode pengaruh dari Bani Saljuk. Mengapa? Karena dinasti ini dipengaruhi oleh pengaruh dari Turki kedua yang mendominasi dari bangsa Turki untuk menjalankan pemerintahannya, yang dipengaruhi oleh Bani Saljuk, berlangsung dari tahun 464 Hijriah sampai 623 Hijriah. Nah, kapan Daulah Abbasiyah ini berakhir? Daulah Abbasiyah berakhir ini terjadi pada periode yang terakhir, yaitu yang kelima, yang dimulai tahun 623 Hijriah atau 1225 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Nah, di sini tidak terjadi pemerintahan oleh dari pihak manapun. Nah, sementara ini pemerintahnya kosong atau kekosongan dalam pemerintahan, atau yang artinya vacuum of power. Nah, dalam periode yang terakhir ini sering disebut dengan periode lemah atau periode kelemahannya hingga runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, khalifah pada periode kelima ini ada 5 khalifah. Yang pertama Al-Nasir sampai dengan Al-Musta'sim. Nah, periodisasi kelima ini kan kehancuran dinasti Abbasiyah yang ditimbulkan berbagai macam masalah, yang diantaranya
antara lain serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan pada tahun 1258. Kemudian khalifah yang terakhir dari periode kelima ini, Al-Mu'tasim dan keluarganya dibunuh beserta keturunannya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Lalu kekuatan politik dan militernya begitu lemah hingga saat titik terakhir dinasti Abbasiyah ini mengalami masa keruntuhan. Pada kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dari keturunan Bani Hashim atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada 5 periodisasi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pengaruh dari Persia pertama. Periode yang kedua dipengaruhi oleh Turki pertama. Dan periode yang ketiga dipengaruhi oleh dinasti Buaihi atau dipengaruhi oleh Persia kedua. Dan periode yang keempat dipengaruhi oleh dinasti Saljuk atau dipengaruhi oleh Turki yang kedua. Dan periode yang kelima ini adalah periode kelemahan atau runtuhnya dinasti Abbasiyah. Nah, tugas minggu depan adalah meresum dan mempresentasikan hasil resumanya di depan kelas sesuai urut absen. Nah, pesan Bapak kepada anak-anak adalah jangan sekali-kali melupakan jas merah. Artinya, jangan sekali-kali anak-anak melupakan sejarah, karena sejarah adalah jendela dunia atau wawasan ilmu kita sehari-hari. Cukup sekian, bila ada kesalahan kata dalam berucap, disengaja maupun tidak disengaja, Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.